Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Pak. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali Pak. Lapar ya? Ya, karena ini udah siang, jam terakhir ya, hampir jam terakhir. Jadi Ya Pak, lapar Pak. ngantuk, kemudian lapar semuanya ya. Ya. Ya, Bapak, garing. ya. Baik anak-anak, saya harapkan untuk hari ini kita masih tetap pembelajaran daring anak-anak ya. Jadi kalian harus tetap semangat meskipun kita sudah lebih 1 tahun ya kita belajar di rumah ya, belajar daring ya. Iya, Pak. Mungkin kalian sudah rindu dengan sekolah ya. Enak Pak. Rindu sama Pak. Siapa yang rindu nih? Siapa yang rindu? Saya Pak. Saya Pak. Jangan jangan rindu. Muka, Pak. Ya. Rindu dengan teman Pak. Saku, Pak. Ya, jangan rindu. Katanya Dilan, rindu itu berat. Biar saya saja. Ya, Dion. Baik, anak-anak. Sebelum pelajaran kita mulai, sebaiknya kita berdoa dulu. Untuk memimpin doa, silakan Devi, ketua kelasnya, untuk memimpin doa terlebih dahulu. Bapak. Ya. Baik, marilah teman-teman sebelum kita memulai pembelajaran hari ini agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan diberikan kemudahan dalam memahami pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk Devi. Selanjutnya, Sama Pak. Selanjutnya saya akan mengabsen terlebih dahulu ya. Saya lihat di sini ada 13 partisipan. Oh, tadi ada yang izin orang tua dari Najwa ya, tadi izin WA saya, katanya Najwa sakit ya. Kemudian ada lagi satu Budi juga izin katanya bepergian ya, karena masih hari raya katanya belum selesai, jadi izin katanya masih Budi. Jadi kita doakan buat teman-teman kita yang masih belum hadir ya, kita doakan yang sakit semoga cepat sembuh, kemudian yang belum hadir agar nanti segera bisa hadir kembali. Baik anak-anak, kok ngantuk semua ya? Ngantuk semua ini? ngantuk, Pak. Ya Pak. Siang, Coba Pak. perhatikan. Ya, karena ini hari jam terakhir, coba sebelum pelajaran masuk materi, coba saya akan biar kalian tidak ngantuk, coba sekarang duduknya tegak semuanya. Ya, kita biar fresh ya, karena siang kita coba relax sebentar. Ya, kita coba bermain dengan tepuk guru. Ya, coba saya beri contoh dulu ya. Tepuk guru. Hormati, sayangi, cintai, terima kasih. Bisa? Bisa, Bapak. Nah, coba ya bersama-sama ya. Kita ikuti ya. Nah. Tepuk guru. Hormati, Menghormati, sayangi, cintai, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bagaimana? Sudah segar semuanya? Ya, Pak. Melek Pak, melek. Ya, kenapa saya mengajak Lagi kalian? Pak, lagi. Ya, nanti lagi. Kalau lagi nanti pelajarannya udah selesai. Ya. Ya, kenapa saya tadi mengajarkan tepuk guru? Ya. Nah, di sini diajarkan kalian sebagai siswa ya, kita semua punya guru. Ya, saya punya guru, kalian punya guru. Nah, kita harus tetap menghormati Bapak Ibu guru kita, ya. Tuh, ya. Jadi itu harapan saya. Ya, jadi sekarang sudah semangat juga, sudah rileks. Nah, sekarang kita masuk ke pelajaran hari ini. Baik anak-anak, sebelum saya masuk pada pelajaran hari ini yaitu menelaah teks iklan, mungkin kalian masih ingat pelajaran minggu kemarin yaitu tentang mendeskripsikan teks iklan, ya, teks iklan, slogan dan poster. Ya. Mungkin ada yang tahu, masih ingat apa itu iklan?
Ada yang Saya, ingat? Pak. Ya, Pak, saya, Pak. ya Devi, gantian teks iklan dulu. Pengertian teks iklan ya, Pak ya. Oke. Nah, pengertian iklan adalah teks yang mendorong, membujuk halayak agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Begitu, Pak. Ya, bagus. Ya, itu pengertian dari teks iklan. Berikutnya pengertian dari slogan. Siapa yang bisa? Siapa yang masih ingat? Ya, Siti Rukmini, silakan. Pak, slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntutan atau pegangan hidup. Ya, bagus sekali. Atau Jadi, slogan disebut juga dengan moto, Pak, atau Ya. semboyan. bagus sekali. Jadi, slogan itu pegangan hidup yang menjadi semboyan suatu perusahaan atau instansi atau suatu produk. Ya, itu slogan. Kemudian, yang ketiga yaitu poster. Siapa yang bisa untuk poster? Saya, Pak. Ya, Jahrotul, silakan. Ya, Pak. Poster adalah plakat atau kata-kata yang ada gambarnya yang dipajang di tempat umum. Poster hampir sama dengan iklan, Pak, yakni memberitahu suatu ide, hal baru atau hal penting kepada halayak ramai. Ya, bagus sekali. Jadi poster itu sama dengan iklan, hanya poster itu ditempatkan di tempat umum, dipasang dengan ukuran yang besar. Ya, itu poster. Nah, jadi kalian sudah bagus semuanya ya. Kalian sudah ingat pelajaran yang kemarin ya. Nah, sekarang kita masih ada hubungannya dengan teks iklan. Nah, sekarang kita akan masuk pada menelaah teks iklan. Ya. Nah, dalam materi menelaah teks iklan ini tujuannya yaitu nantinya kalian bisa menganalisis struktur dan ciri kebahasaan dari teks iklan itu sendiri. Nah, sekarang kalian tadi waktu berangkat sekolah, ya, kalian dari rumah sampai ke sekolah, pasti di jalan kalian melihat banyak sekali iklan-iklan yang di jalan. Ya. Ya, Pak. Ya, Bapak. Nah, di situ Banyak, Pak, apa banyak. kalian tahu maksud dari yang digambarkan di situ? Yang dituliskan di situ? Promosi, Pak. Nah, bagus sekali. Di situ promosi tentang barang atau benda ya yang Barang atau diproduksi di jasa. situ. Ya, bagus. Bentar, ini saya punya contoh iklan ya. Kita siapkan dulu. Sudah kelihatan? Kelihatan anak-anak? Ya, Pak. Nah, Ya, ini Pak. contoh dari teks iklan. Perhatikan ya. Ini. Stres burung beluh. Nah, ini di sini soalnya saya Burung, di sini, Pak. ya, saya di sini suka melihara burung dan juga saya Bapak jualan suka ini. burung ya? Wah, suka sekali. Ini, kalian dengar suara burung ya? Nah, ini ya, ini contoh dari iklan. Ini lagi saya kasih sebentar. Kelihatan? Sudah terdengar suaranya? Ya, Pak. Ya, Pak. Nah, Kedengeran, ini. Pak. Ini jualan saya online ini. Ya, saya buat iklan seperti ini. Ini Bagus, contoh. Pak. Ari suka di Gambarnya tempat ya, Pak? bagus, Pak. Pak Ari sobat ambiar. Nah, ya, sedikit sahabat ambiar. Nah, ini anak saya ini dapat piala ini. Wah, ini. Sering juara, Pak, ya itu, Pak. Ya, alhamdulillah. Ya. Dah. Nah,
Dari kedua iklan tadi, yang pertama dan yang kedua video tadi, menurut kalian yang pertama itu termasuk pola penyajiannya termasuk apa? Iklan apa? Media cetak ya Pak? Bagus sekali. Yang pertama Halo, Pak. tadi termasuk Produk. iklan media cetak. Ya. Kemudian untuk yang video yang kedua termasuk Elektronik, Pak. termasuk elektronik. Ya, bagus juga. Ya, jadi itu contoh dari pola penyajian dari teks iklan. Nah, sekarang kita perhatikan menelaah teks iklan. Nah, apa yang akan kita pelajari di sini? Perhatikan di sini. Nah, ini yang akan kita pelajari di sini. Ini contoh iklan. Di sini ada tulisan ciki, snack, dan seterusnya. Ini termasuk apa di sini strukturnya? Nah, di sini akan kita pelajari bersama-sama. Ya, kemudian ciri kebahasaannya ini termasuk apa? Ini termasuk apa? Nanti kita akan bahas di materi sekarang hari ini ya. Nah. Nih. Menelaah pola penyajian dan struktur teks iklan, slogan, dan poster. Nah, ini pola penyajian iklan, slogan, dan poster. Itu yang tadi ya, contoh yang pertama itu adalah termasuk media Cetak. cetak. Ya, media cetak. Ya. Media cetak ini mengandalkan desain grafis seperti warna dan bentuk huruf serta tata letak dan gambarnya. Dan yang kedua, media elektronik. Dalam media elektronik ini mengandung unsur suara, gambar, dan gerak. Nah, biasanya elektronik ini ada di mana? Dari TV. Di televisi, kemudian di internet, ya. Nah, itu juga. Ya. Nah, ya, di YouTube juga, ya. Nah, materi ini juga sudah saya share di Google Classroom, ya. Di situ ada berupa saya share berupa e-book, ya, berupa e-book di situ. Ya, di sini. Bentar, lihat di sini. Ya, sudah ada di Google Classroom ya berupa e-book di situ ya. Nah, saya lanjutkan lagi untuk yang struktur dari teks iklan. Suaranya Bapak kurang nyaring Bapak. Kenapa? Suaranya Bapak. Kurang keras ya? Ya. Ya. Kalau seperti ini sudah jelas? Bapak. Ya. Ya, Pak. Nah, ini perhatikan ini struktur dari teks iklan ya. Yang pertama ada headline atau judul. Ya, biasanya headline atau judul ini biasanya ditulisan yang paling besar dalam iklan ya. Biasanya ditulis paling menonjol. Itu headline atau judul ya. Kemudian subjudul atau subheadline ya. Subjudul atau subheadline ini biasanya digunakan untuk memberikan informasi yang sangat penting kepada calon konsumen. Biasanya berisi mengenai keunggulan produk, ya, apa keunggulannya dari produk itu adalah masuk pada subjudul. Kemudian yang ketiga adalah teks iklannya atau tubuh iklannya. Nah, pada tubuh iklannya, teks iklan ini yang mengikuti headline, biasanya sering juga disebut body text. Pada bagian ini, konsepnya adalah penjelasan lebih rinci tentang produk. Ya, biasanya contohnya kalau mobil, itu spesifikasinya bagaimana. Kemudian kalau iklan tentang perumahan, itu lokasinya di mana dan lain sebagainya. Nah, itu pada tubuh iklan. Ya. Dan yang keempat yaitu deskripsi. Nah, pada deskripsi ini memberikan penjelasan yang lengkap tentang barang atau jasa yang hendak ditawarkan. Ya. Ini ada pada deskripsinya. Ya. Yang terakhir adalah visual. Nah, visual ini berupa
gambarnya, ya, gambar yang ada pada iklan itu termasuk pada visual. Nah, bagaimana kalau dari kelima struktur ini tidak lengkap? Ini tidak apa-apa, hanya saja di sini iklannya kurang apa? Kurang lengkap. Ya. Nah, di sini saya punya contoh iklannya. Perhatikan ini. Nah, ini yang tadi ya, yang Ciki itu. Nah, tulisan Ciki ini termasuk pada apa ini? Judul ya, judulnya di sini ditulis paling besar dan paling mencolok, ya, menarik. Jadi orang sekali melihat itu, oh ini Ciki. Nah, itu judulnya. Ya. Kemudian subjudulnya. Nah, ini ada rasanya lezat, gurih dan padat gizi. Ini subjudulnya. Kemudian tubuh iklan, tubuh iklannya di sini ini ada hanya 150. Nah, ini contoh dari tubuh iklannya yang menerangkan seperti ini. Kemudian deskripsinya di sini ini tidak kelihatan ya, kurang besar. Nah, di sini menjelaskan tentang Ciki ini apa saja yang komposisinya apa saja di sini. Nah, ya, di sini komposisinya itu ada di deskripsi. Kemudian yang keempat, yang kelima visual. Nah, ini ada gambar contoh bungkus Cikinya dan juga gambar dari lambangnya Ciki ini. Apa ini? Bebek ya. Gambar bebek. Nah, ini adalah visualnya ya. Dah, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan terlebih dahulu anak-anak tentang struktur iklan? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Kok ngantuk semua ya kayaknya ya? Ngantuk semua ya? Pak, tanya Pak. Ya, kenapa Rahma? Kalau iklan baris tuh Pak ya, yang ada di koran yang kecil-kecil yang tingkat itu sama nggak Pak strukturnya sama iklan yang seperti ini? Ya, di situ untuk iklan baris itu termasuk iklan yang tidak lengkap ya. Di situ mungkin hanya ada judulnya, kemudian ada langsung pada deskripsinya di situ ya. Tadi kan sudah saya beritahukan, meskipun tidak lengkap strukturnya itu tidak apa-apa ya, hanya saja itu iklan yang kurang lengkap itu ya. Ya Pak, Lainnya siap Pak. mungkin ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Boleh. Pak, kalau Ya. iklan yang di televisi itu Pak, Ya, kenapa? bagaimana caranya untuk melihat strukturnya Pak? Sama saja seperti tadi yang iklan video yang saya tampilkan tadi. Nah, di situ kan juga ada judulnya, kan pasti ada tulisan-tulisannya itu iklan tentang apa. Nah, itu masuk pada judulnya, deskripsinya. Ya, kalau dalam video itu mendeskripsikan produknya itu berarti masuk pada deskripsi seperti itu. Kalau visualnya itu sudah jelas, sudah gambar yang ada di situ, ya, itu untuk yang elektronik, ya. Dah, untuk yang lainnya? Kalau slogan itu, Pak. Kalau apa? Kalau slogan itu kan slogan. Ya. Kalau slogan kan tidak harus pakai gambar, Pak ya. Betul. Ya, ada apa-apa. Kan Apa di situ- harus pakai judul, Pak? Kalau slogan, Pak. Ya, slogannya itu kan sudah masuk pada judulnya itu. Slogan itu sudah masuk pada judulnya, ya. Karena di situ sudah intinya. Ya. Intinya itu hanya ada judul. Kan saya tadi berkali-kali saya sudah bilang tidak lengkap, tidak apa-apa. Hanya itu iklannya kurang lengkap. Itu, ya. Ya, Pak. Iya, Pak. Ya. Baik. Baik, saya lanjutkan berikutnya yaitu ada pertanyaan lagi? Tidak ada ya? Tidak ada. Nah, saya lanjutkan tentang ciri kebahasaan teks iklan. Perhatikan di sini. Ya, ada 3 ciri kebahasaan teks iklan. Yang pertama, teks iklan menggunakan kalimat persuasif. Ya. Coba dibaca. Susanti, tolong dibaca itu menggunakan kalimat persuasif.
Ya, Apa itu Pak. kalimat persuasif? Kalimat persuasif adalah kalimat yang bertujuan meyakinkan dan membujuk pembaca agar melaksanakan atau menerima gagasan penulis terhadap suatu hal. Terdapat beberapa kalimat persuasif yang terdapat pada iklan produk tersebut. Ya, bagus. Jadi kalimat persuasif itu kalimat yang mengajak, ya, mengajak orang agar membeli. Kalau kita sebagai produsennya, kita mengajak orang agar tertarik sehingga membeli produk kita. Seperti saya berjualan pakan burung. Saya membuat kalimat persuasif agar orang itu tertarik. Ya, bagaimana tertarik untuk membelinya, seperti itu, ya. Jadi kalimatnya yang membujuk gitu Pak ya, biar Ya, membeli yang gitu ya Pak membujuk. ya. Ya, agar orang itu bisa tertarik, ya, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan kalimat slogan. Ya, silakan Nurul Saya dibaca. Pak ya, baca ya. Ya, Nurul. Slogan adalah perkataan atau kalimat yang menarik, mencolok, dan mudah diingat untuk menyampaikan sesuatu. Slogan adalah pernyataan atau susunan kata tertentu yang menjelaskan singkat suatu produk atau jasa layanan sehingga mudah diingat publik. Ya, jadi setiap produk atau setiap instansi itu punya slogan, ya. Biar orang yang membaca slogan itu ingat, oh ini produk ini, oh ini slogannya ini. Nah, contohnya pernah ingat slogannya Sakit Sampo kepala, Clear? digodrek aja. Pernah ingat slogannya Clear? Sampo Clear? Batuk. Pakai hitam siapa takut? Ingat Pak. Nah, pakai Ingat, hitam Pak, siapa ingat. takut? Nah, itu contoh slogan dari Sampo Clear. Ada lagi Itu Kalau- gaya. Itu Pak. Slogan- Putih, Pak. Komik slogan Putih. ini. Buat anak kok coba-coba. Ah, bagus Ya. sekali. Buat anak kok coba-coba. Slogannya apa itu? Minyak telur. Iklan minyak kayu putih, Pak. Ah, minyak kayu putih. Ya. Ya. Slogannya burungnya Pak Eka gimana? Oh, Pakan burungnya Pak Eka. oh, slogannya. Raja ngurak ya Pak. Ah, Raja Murah. Ya, itu Raja Murah. Ya. Baik. Yang ketiga yaitu menggunakan subjek orang pertama. Ya. Silakan dibaca. Siapa yang belum? Saya, Pak. Jarotul. Saya Pak. Ya, silakan Jarotul dibaca. Teks iklan biasanya menggunakan subjek orang pertama seperti aku, saya, dan kami untuk mengganti pihak atau instansi. Ya, jadi ciri kebahasaan yang ketiga itu yaitu biasanya menggunakan subjek orang pertama, biasanya untuk menggantikan produsen itu, bisa aku, saya, atau kami. Tapi untuk ciri yang ketiga ini biasanya jarang digunakan, ya. Biasanya secara umum tidak menggunakan ini, ya. Tapi ada yang menggunakan juga. Kalau menggunakan itu berarti lengkap, ya. Mungkin ini ciri kebahasaan dari teks iklan, ya. Pak, Sampai di izin sini tanya Bapak. yang ditanyakan anak-anak, Ada Bapak izin tanya. ya, Nurul. Nah, kan tadi ciri-ciri dari kebahasaan teks iklan itu menggunakan kalimat persuasif Ya, untuk meyakinkan, mm-mm. untuk menarik pembeli. Bagaimana kalau kalimat tadi itu tidak sesuai fakta, Pak, tapi mengada-ngada biar mereka itu tertarik. Jadi saya gunakan kalimat-kalimat yang mengada-ngada lah, Pak, untuk menarik mereka untuk membeli gitu, Pak. Tidak Ya, sesuai. itu adalah oknum, ya. Biasanya oknum. Apa, Pak? Oknum biasanya yang membuat seperti itu, ya. Biasanya kan kita harus sesuai dengan buktinya. Barangnya ya. Ya, tidak boleh. Pak, Kalau seperti itu kan merugikan konsumen. Ya, merugikan konsumen, tapi tidak banyak yang seperti itu. Ya. Iya, Bapak. Yang menggunakan seperti itu. Seharusnya ada yang harus dilakukan oleh produsen, ya.
yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan, ya. Jadi itu namanya melanggar, ya. Jadi itu tidak boleh dilakukan oleh sebuah perusahaan. Baik, yang lainnya mungkin. Kalau kayak kalimat begini itu Pak, pakai hand body lotion Citra, kulit akan seputih mutiara. Bagaimana Pak? Nah, itu kan persuasif, mengajak, ya. Jadi mendorong orang agar memakai hand body tersebut, ya. Perkara itu nanti kan ada yang cocok, ada yang tidak, seperti itu. Oh, begitu Pak ya. Iya. Yang lainnya. Yang lainnya mungkin ada? Sudah paham Berarti semuanya? kalimat Pak, bentar Pak. Ya, oh ya, Susanti, apa? Pak, itu Pak, berarti kalimat slogan itu ada di dalam iklannya Pak ya? Ya, biasanya ada di iklannya biar orang ingat, ya, biar orang ingat bahwa slogan ini adalah slogan dari produk tersebut, ya. Tuh. Jadi karena slogan itu adalah kalimat pendek yang mudah diingat. Jadi kalau orang mengingat slogan itu, maka mengingat produk tersebut juga, ya. Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, anak-anak, silakan kamu lihat di Google Classroom-nya. Di situ sudah saya share LKPD-nya, ya. Ini LKPD-nya, perhatikan. Nah, ini yang pertama, cermati teks iklan berikut, kemudian tentukan struktur teks iklan tersebut pada tabel berikut. Nah, di sini sudah ada kolomnya, kalian tinggal mengisi di situ ya. Di sini ada iklannya seperti ini gambarnya ya. Kemudian kamu tulis di situ judulnya apa, subjudulnya apa, tubuh iklannya apa, deskripsinya apa, kemudian visualnya apa juga ya. Kalau misalkan tidak ada ya tulis tidak ada ya, karena kan tadi sudah saya bilang tidak harus lengkap strukturnya, ya seperti itu. Kemudian soal yang nomor 2, tentukan ciri kebahasaan dari teks iklan berikut ini. Ya, di sini ada 2 iklan, kemudian kamu cari kalimat persuasifnya mana, kalimat slogannya mana, kemudian subjeknya yang mana juga, ya. Silakan kamu kerjakan di Google Classroom-nya. Saya beri waktu 20 menit, ya. Jadi nanti 20 menit selesai. Ya. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan tentang LKPD ini. Kalau tidak ada, silakan dilanjutkan dikerjakan. Ya. Pak, tanya Pak. Ya. Pak, Silakan. itu kalau Pak ya, kalau misalnya itu kan kolomnya ada itu Pak, yang itu loh Pak, misalnya adanya cuma judulnya tok. Ya ditulis judulnya tok Pak ya, yang lain kosong Pak tulis ya. judulnya aja. Berarti nanti yang subjudulnya tulis tidak ada. Tubuh iklannya kalau tidak ada tulis tidak ada, seperti itu aja ya. Oh iya Pak. Biasanya nanti ada tambahannya di sebelah sini diberi keterangan iklan tidak lengkap, seperti itu ya. Oh iya Pak. Ya, saya beri waktu 20 menit. Ya, sambil mengerjakan, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Baik, sudah selesai ya. 20 menit sudah berlalu ya. Sudah selesai semuanya. Saya lihat di Google Classroom semuanya sudah dikirim ya. Nanti jawaban kalian akan saya koreksi, kemudian saya beri flashback balik ya, biar nanti kalian bisa perhatikan mana yang salah atau mana yang kurang ya. Jadi nanti saya koreksi terlebih dahulu ya. Nanti kamu lihat kembali di Google Classroom-nya ya. Baik anak-anak. Nah, setelah kalian mempelajari struktur dan ciri kebahasaan teks iklan tadi,
bisa ditarik kesimpulan. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini? Saya, Pak. Ya, siapa? Jahrotul, silakan. Ya. Untuk kesimpulannya untuk struktur iklan. Struktur iklan itu terdiri dari satu, ada judul, Pak, atau headline. Kemudian yang dua, judul. Ketiga itu teks iklan atau tubuh iklan. Dan yang keempat itu deskripsi. Dan yang keenam adalah visual. Ya, bagus. Itu untuk struktur iklan ya. Kemudian yang kedua yaitu tentang ciri kebahasaan. Coba siapa yang bisa? Saya, Pak. Ya, Devi. Ciri kebahasaan untuk teks iklan. Yang pertama menggunakan kalimat persuasif. Kemudian yang kedua menggunakan kalimat slogan. Kemudian yang ketiga menggunakan subjek orang pertama. Ya, bagus sekali ya. Jadi kesimpulan untuk hari ini ya, struktur dan ciri kebahasaan sudah bisa kita pelajari ya. Kalian sudah mengetahui apa struktur teks iklan, kemudian bagaimana ciri kebahasaan dari teks iklan tersebut ya. Nah, bagaimana anak-anak? Karena ini sudah siang ya, kalian masih semangat? Semangat, Pak. Masih Semangat, ya, Pak. tetap ya. Nah, untuk oleh-oleh kalian, nanti silakan. Boleh lagi, Pak. Ya, harus Pasti itu ya. PR. Nah, nanti kamu kerjakan di Google Form ya, sudah saya share di classroom kalian ya. Sudah saya share linknya berupa Google Form, kalian bisa kerjakan di situ untuk materi hari ini ya. Jadi nanti kalian kerjakan langsung kalian nilainya bisa tahu. Ada batas Ya. waktunya, Bapak? Kenapa? Ada batas waktunya pengumpulan? Ya, nanti saya tunggu sampai pukul 15 ya. Jadi jam 3 nanti harus selesai ya, jam 3 ya. Ya. Pak, saya izin itu Pak, ngumpulkan malam Pak. Habis Loh, ini kenapa? pergi, nggak apa-apa Pak ya. Kenapa kok malam? Rumah nenek Pak. Susanti mau cari ampau, Pak. Iya, betul. Ya sudah, Diajak nggak ibu. apa-apa. Tapi harus hari ini loh ya. Harus Ya, hari ya ini. Pak. Nanti Pak, hari malam ini tak hari raya kerjakan, kedua, Pak. Pak. Ya, baik. Baik anak-anak ya. Untuk pelajaran hari ini kalian semua merasa senang ya? Bisa tahu Senang. tentang iklan ya? Senang, Bapak. Ya, bagus ya. Jadi nanti Pak. untuk pertemuan berikutnya kita masih tentang iklan, tapi ini akan lebih menyenangkan ya. Kalian nanti akan membuat teks iklan nanti pertemuan berikutnya ya. Jadi kalian akan membuat teks iklan sendiri. Kalau kalian misalkan orang tua kalian punya usaha, kalian bisa iklankan sendiri. Misalkan orang tua kalian buat nasi goreng enak, bisa diiklankan. Nah, itu ya. Ya, jadi untuk hari ini saya rasa sudah cukup ya. Baik, sebelum mengakhiri tadi ketua kelasnya Devi, silakan dipimpin doa untuk menutup pelajaran hari ini. Silakan. Baik, Pak. Baik, teman-teman. Alhamdulillah, akhirnya kita bisa berada di penghujung kegiatan pembelajaran hari ini. Sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya. Nah, baik anak-anak, tetap semangat ya untuk pembelajaran daring hari ini. Ingat pesan ibu ya, ingat pesan ibu 3M ya. Apa 3M? Mencuci Memakai tangan, masker. menggunakan masker, dan menjaga jarak. Ya, Mencuci baik. tangan. Ya, agar kita tetap terhindar dari pandemi ini. Ya, mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu, kita bisa segera belajar tatap muka kembali. Ya. Baik, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Saya akhiri.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.